Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan semuanya, pada pagi hari ini izinkan kami untuk menyampaikan presentasi yang berjudul Analisis Motivasi Belajar Siswa dalam Menghadapi Pendidikan Pasca COVID-19 di Era Buka, yang beranggotakan Fadil Monafkar, Najwa, Alifia Rusyada, Rehni Sukmawati, Alifa Salsabila, Alfia Monika, Bahita, Adian Muhammad Zilal, Fikri Al-Gibran, dan Rafiq Muhammad Arisla. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Introduction. Menurut Hamzah B. Uno 2006, motivasi merupakan dorongan dasar yang mendorong seseorang untuk berperilaku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang bergerak melakukan sesuatu yang sejalan dengan dorongan batinnya. Oleh karena itu, tindakan seseorang berdasarkan motivasi tertentu mengandung tema sesuai dengan motivasi yang mendasarinya. Motivasi belajar adalah sesuatu yang memacu seseorang yang menimbulkan kegiatan belajar. Menurut Aktaviani dan Muhtaram 2022, pendidikan adalah kegiatan yang bermanfaat bagi manusia dalam rangka pengembangan diri. Dalam suatu pendidikan, motivasi belajar saling berpengaruh, suatu saling berkaitan. Motivasi belajar siswa berbeda-beda dalam menghadapi pendidikan pada pasca COVID-19 di era VUCA ini. Era saat ini dikenal sebagai era VUCA, merupakan lingkungan yang bersifat volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Era ketidakpastian ini mulai terasa ketika wabah COVID-19 muncul, yang telah menempatkan manusia ke dalam situasi era VUCA ini. Purnomo dalam Bahri 2022. Masalah penelitian ini bermula dari pandemi COVID-19 melanda hampir semua negara di dunia dan juga di Indonesia. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap pendidikan, seperti pembelajaran yang dialihkan menjadi belajar di rumah melalui aplikasi Zoom, Google Classroom, dan lain-lainnya. Sehingga setelah pasca COVID-19 membuat siswa berangsur-angsur belajar seperti semula atau belajar di sekolah kembali. Ketika pasca COVID-19, siswa memiliki motivasi belajar berbeda-beda dalam menghadapi pendidikan. Baik motivasi belajar siswa yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri maupun motivasi yang berasal dari luar diri siswa itu sendiri. Baiklah, untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Najwa. Waktu dan tempat, persilakan. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan kondisi yang terjadi ketika dunia pendidikan mengalami perubahan yang pada awalnya pembelajaran dilakukan di rumah, pada masa pandemi COVID-19 dan setelah pasca COVID-19 berangsur-angsur belajar di sekolah kembali. Maka peneliti ingin mengadakan penelitian kualitatif yang berjudul Analisis Motivasi Belajar Siswa dalam Menghadapi Pendidikan Pasca COVID-19 di Era VUCA, yang bertujuan untuk mengetahui motivasi belajar siswa dalam menghadapi pendidikan pasca COVID-19 di era VUCA. Adapun teori motivasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini yaitu teori motivasi David McClellan. Teori McClellan yang dapat digunakan adalah meningkatkan kebutuhan prestasi siswa karena dengan kebutuhan berprestasi yang tinggi siswa akan lebih termotivasi untuk mengatasi hambatan dan tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Susanto dan Lestari 2018. Metode. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif. Penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini, proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai paduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Landasan teori juga berperan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai latar belakang dan sebagai bahan sebuah pembahasan dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif memiliki objek penelitian yang cukup terbatas. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus ikut serta dalam kondisi atau peristiwa yang diteliti. Hal ini karena hasil dari penelitian kualitatif membutuhkan analisis yang mendalam dari peneliti. Ramdan 2021 halaman 6 sampai dengan 7. Populasi penelitian ini adalah siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas 11 SMA Negeri 10 Palembang. Sampel penelitian ini adalah 2 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan kelas 11 SMA Negeri 10 Palembang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah atau guided interview. Di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Result. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sudah menemukan data yang diharapkan melalui tahap hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara. Kemudian peneliti akan menganalisis data mengenai temuan yang telah didapatkan untuk menjelaskan tentang motivasi belajar siswa dalam menghadapi pendidikan pasca COVID-19 di era VUCA. Gambaran kehidupan siswa menghadapi pendidikan di saat pandemi COVID-19 dan pasca COVID-19. Pada saat pandemi COVID-19 melanda dan pembelajaran dialihkan menjadi belajar di rumah, yang dirasakan siswa seperti biasa karena di sekolahnya tidak terlalu full belajar
serta siswa merasa ketika pembelajaran di rumah kebanyakan bermain smartphone, game, dan lain-lain. Ketika pembelajaran di rumah, siswa juga merasakan beberapa kendala, mulai dari sinyal yang hilang timbul, siswa yang merasa gaptek akan teknologi modern, siswa juga melakukan beberapa cara untuk mengoptimalkan jam pembelajaran yang harusnya di sekolah dialihkan full di rumah, yaitu mengulang kembali untuk menonton video-video edukasi atau materi-materi pembelajaran yang ada di aplikasi belajar seperti e-learning dan lain-lain. Ketika pandemi COVID-19 dinyatakan hilang, para siswa merasa senang walaupun sedikit shock. Ada perbedaan yang dirasakan siswa saat belajar di rumah. Siswa merasa santai dan nyaman. Ketika COVID-19 mereda, siswa merasa tiba-tiba langsung masuk sekolah secara tatap muka dan full time. Para siswa merasakan sedikit shock karena yang biasanya online berubah menjadi offline secara mendadak. Mungkin bisa dikatakan seperti shock. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Najwa. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Olivia. Waktu dan tempat, persilakan. Oke, gambaran motivasi belajar siswa dalam menghadapi pendidikan pasca COVID-19 di era FUCA. Ada beberapa sikap yang ditunjukkan siswa termotivasi untuk melakukan pembelajaran tatap muka, mulai dari ketekunan mengerjakan tugas yang diberikan guru dapat selesai tepat waktu. Banyak siswa yang aktif ketika melakukan sesi tanya jawab. Siswa merasa pembelajaran di sekolah lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Dan cara siswa untuk meningkatkan motivasi belajar dalam menghadapi pendidikan pasca COVID-19 di era FUCA ini dengan mengikuti bimbingan belajar atau tempat les. Dan tidak perlu lagi mengulang materi yang dipelajari di rumah lagi karena semua materi dipelajari kembali di tempat les. Cara siswa membiasakan diri saat belajar kembali ke sekolah yaitu dengan tidak terlalu sering bermain gadget terlebih dahulu dan lebih memprioritaskan kegiatan yang ada di sekolah dibandingkan kegiatan di rumah seperti ekstrakurikuler dan lain-lain. Adapun yang memotivasi siswa untuk belajar pasca COVID-19 ini seperti kedatangan Praja Muda IPDN, Taruna Kedinasan, dan kehadiran siswa kelas 12 atau kakak kelas tingkat karena siswa melihat kakak kelas tingkatnya bersungguh-sungguh dalam menghadapi ujian akhir. Kebanggaan terbesar yang siswa rasakan dalam dunia pendidikan ini seperti menjadi ketua OSIS di sekolah menengah atas, pernah mendapatkan juara di kelas, bisa sekolah di sekolah negeri juga menjadi kebanggaan bagi siswa itu sendiri. Pernah mendapatkan juara di bidang akademik maupun non-akademik. Hal ini sesuai dengan teori motivasi David McLean. Teori McLean yang dapat digunakan adalah meningkatnya kebutuhan prestasi siswa karena dengan kebutuhan berprestasi yang tinggi, siswa akan lebih termotivasi untuk mengatasi hambatan dan tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Susanto Lestari 2018. Dengan demikian, bahwa motivasi belajar siswa dalam menghadapi pendidikan pasca COVID-19 di era puncak, yaitu motivasi belajar siswa sudah baik. Siswa menjadi lebih bersemangat ketika belajar di sekolah karena dapat berinteraksi langsung dengan guru, teman, dan dapat bertanya langsung kepada guru ketika ada pembelajaran yang sulit dipahami. Pembahasan hasil observasi dan wawancara data sebagai berikut. Yang pertama, sikap dalam mengerjakan tugas tepat waktu, sikap keaktifan siswa saat sesi tanya jawab, percaya diri yang dimaksud seperti yakni berani saat menyampaikan pendapat, sikap siswa tidak mudah putus asa saat mempelajari materi yang baru disampaikan, siswa mandiri saat mengerjakan tugas, sikap aktif siswa untuk bertanya tentang materi yang kurang dipahami, dan yang terakhir siswa termotivasi ketika mengikuti pembelajaran tatap muka. Saya kembalikan kepada moderator. Halo. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rehni. Waktu dan tempat, dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu discussion. Tentunya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat motivasi belajar pada siswa. Perlu diketahui bahwasannya kita sekarang hidup di era FUCA, yaitu di mana semua hal berubah dan berkembang dengan begitu cepat tanpa kita prediksi sebelumnya, seperti halnya COVID-19 yang melanda seluruh dunia yang menyebabkan semua aktivitas
full dialihkan di rumah saja termasuk kegiatan perkantoran dan sekolah. Tentunya hal ini juga yang menjadi pengaruh perkembangan teknologi begitu cepat. Karena semua orang membutuhkan semua aplikasi yang dapat menghubungkan mereka dengan pekerjaan dari jarak jauh. Dari sinilah terciptanya aplikasi-aplikasi yang banyak digunakan untuk mempermudah pekerjaan, diantaranya adalah aplikasi Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya. Tentu hal ini membuat semua orang mau tidak mau akan terus terhubung dan tidak bisa lepas dari alat komunikasi baik melalui laptop maupun smartphone. Tentu hal ini akan berdampak pada hal yang negatif. Salah satunya kecanduan bermain smartphone, terutama pada anak-anak yang masih bersekolah. Namun setelah melakukan penelitian menggunakan metode wawancara mengenai smartphone sebagai salah satu hal yang mempengaruhi motivasi belajar, slide selanjutnya. Siswa juga melakukan beberapa hal cara untuk mengoptimalkan jam belajar yang harusnya di sekolah dialihkan full di rumah saja, yaitu mengulang kembali untuk menonton video-video edukasi atau materi-materi pembelajaran yang ada di aplikasi belajar seperti e-learning dan lain-lain. Selain itu, para siswa termotivasi untuk terus belajar karena adanya cita-cita dan harapan orang tua yang agar terus termotivasi untuk belajar adalah peran atau figur orang tua, teman, dan guru favorit. Siswa akan bertanya langsung kepada guru ketika ada pembelajaran yang sulit dipahami di sekolah, yang menurut siswa pembelajaran yang lebih optimal adalah pembelajaran offline tentunya. Motivasi belajar itu penting dalam menghadapi pendidikan, terutama untuk mencerdaskan anak bangsa agar berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Guru dan teman-teman sangat berperan dalam membantu siswa dalam belajar. Orang-orang terdekat siswa menjadi salah satu alasan siswa terus belajar. Dan mereka selalu mensupport siswa ketika siswa melakukan sesuatu kesalahan atau ada masalah, terutama sahabat akrabnya. Slide selanjutnya. Conclusion, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa dalam menghadapi pendidikan pasca COVID-19 di era VUCA, yaitu motivasi belajar siswa sudah baik. Siswa menjadi lebih bersemangat ketika belajar di sekolah karena dapat berinteraksi langsung dengan guru, teman, dan dapat bertanya langsung kepada guru ketika ada pembelajaran yang sulit dipahami. Jadi, dapat disimpulkan motivasi belajar siswa dalam menghadapi pendidikan pasca COVID-19 di era VUCA sudah baik. Pentingnya meningkatkan kesadaran diri terhadap siswa akan belajar untuk pendidikan yang lebih baik serta menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa terhadap dirinya sendiri dengan cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Meningkatkan motivasi belajar sangat penting bagi siswa karena dapat mencerdaskan siswa tersebut agar berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Sekian materinya. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya atas kerjasamanya. Baiklah, mungkin terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinaya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.